Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi bersama saya, saudaraku, di kesempatan hari ini. Oleh anugerah Tuhan, kita diberi waktu untuk bersama-sama belajar firman Tuhan, saudaraku. Kita percaya bahwa setiap waktu diberikan oleh Tuhan itu adalah anugerah, kesempatan yang berharga untuk kita saling membangun, saling memberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dimanapun Bapak Ibu berada saat ini, kiranya kita semua diberkati oleh firman Tuhan ini. Di kesempatan ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan di saat ini, saudaraku, tentang sarana perubahan. Apa yang dimaksud dengan sarana perubahan, saudaraku? Sarana perubahan yang saya maksudkan di sini adalah kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan dan kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Kehidupan orang yang belum bertobat dan kehidupan orang yang sudah bertobat. Ada sebuah perubahan dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, saudaraku. Dan saya percaya kita semua sepakat bahwa kita tidak akan dapat berubah dengan kekuatan dan kemampuan kita, manusia. Karena kecenderungan manusia ini selalu kehidupannya hidup dalam dosa. Kehidupan manusia itu pada dasarnya sebelum bertobat, kita ini adalah manusia yang tidak bertuhan, saudaraku. Kita ini manusia yang kecenderungannya hidup dalam kesesatan, cenderung memilih jalan sendiri, saudaraku. Nah, perubahan hidup seseorang, saudaraku, dapat berubah itu atau terjadi itu karena kuasa Roh Kudus dan firman. Kuasa firman yang dalam arti logos di sini, firman yang tertulis atau maupun rema, firman yang dinyatakan atau firman yang diterangi, itulah yang menjadi agen perubahan atau sarana perubahan itu sendiri. Hanya firman Tuhan yang merupakan sarana perubahan. Nah, dalam proses ini berlangsung, saudaraku, itu ada peran Roh Kudus yang akan mengilhami orang percaya agar mengerti firman Tuhan. Karena orang percaya juga, saudaraku, harus berusaha untuk menggali firman yang benar dan terus menemukan dengan hati yang haus dan lapar akan firman itu sendiri. Dan saudaraku, firman Tuhan yang murni ini itu mengerjakan perubahan dalam hidup orang percaya. Jika perubahan hidup ini bisa berlangsung itu, saudaraku, tidak akan cukup hanya kita berdoa saja. Tetapi perlu kita mendengarkan firman Tuhan. Perlu kita mengerti dan menerima firman Tuhan itu. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, di dalam Yohanes pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, doa Tuhan Yesus sendiri kepada Bapa. Dia bilang, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, karena firman-Mu adalah kebenaran. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, memang menguduskan dengan darah Yesus itu menjadikan seseorang menjadi milik Tuhan. Tapi harus ditindaklanjuti dengan menguduskan oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itulah, saudaraku, yang mengerjakan yang namanya pembaharuan pikiran. Nah, saudaraku, kata kudus di sini, saudaraku, dari pengertian bahasa asli itu dari kata hagiason, artinya membuat kudus atau menghargai nilai-nilai kesucian atau moral. Nah, kata hagiason di sini, saudaraku, ada kata bendanya, yaitu hagios. Artinya berbeda dari yang lain. Sehingga yang dimaksud hagios ini, kehidupan orang yang mengenal Tuhan ini tentu berbeda dengan kehidupan orang yang belum mengenal Tuhan. Jadi kalau kita belum ada perubahan, itu belum disebut hagios atau orang yang dikuduskan, orang yang disucikan. Belum, saudaraku. Jadi kalau kehidupan kita masih kehidupan yang lama, kehidupan yang sama seperti kehidupan orang pada umumnya belum mengenal Tuhan,
kita belum disebut orang-orang yang dikuduskan oleh Tuhan. Tapi sebaliknya, kalau kita mulai menemukan di dalam kehidupan kita, jika kita menemukan kehidupan kita mulai berubah dari kehidupan lama kepada kehidupan yang baru, kehidupan yang kita hidupi hari-hari ini adalah kehidupan yang tidak seperti kehidupan orang pada umumnya yang melakukan kejahatan, maka kita sudah mulai masuk dalam kehidupan yang dikuduskan. Oleh sebab itu, saudaraku, di sini firman Tuhan itu memberikan pencerahan dalam pikiran sehingga kita dapat menemukan atau menangkap kebenaran-kebenaran yang murni dari Alkitab. Sehingga saudaraku, dalam doa Tuhan Yesus ini mengarah agar orang percaya itu terlindungi, Bapak Ibu. Terlindungi dari apa? Terlindungi pada yang jahat dengan cara menguduskan dengan firman Tuhan. Karena saudaraku, ada banyak hal-hal yang jahat yang akan mengintai kehidupan orang percaya. Kita ini sama seperti domba di tengah serigala. Ada banyak pengaruh-pengaruh dunia, ada banyak tantangan-tantangan yang akan coba-coba mempengaruhi kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Tetapi saudaraku, disinilah letak kekuatan orang yang percaya, saudaraku. Bahwa kekuatan kita orang percaya ada pada kebenaran firman Tuhan. Ketika kita memiliki firman dan Roh Kudus itu, maka kita lebih kuat menghadapi kerasnya kehidupan, jahatnya dunia di akhir zaman ini, atau kesukaran dunia akhir zaman ini. Kita akan lebih kuat, saudaraku, menghadapi permasalahan hidup. Berbeda dengan orang yang tidak memahami firman. Orang kecenderungan memiliki kesombongan dengan berkata bahwa saya sudah membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Tetapi kehidupannya, saudara, buah-buah kehidupannya tidak menggambarkan kehidupan orang yang mengenal Tuhan. Tidak ada perubahan. Sama saja dengan kehidupan orang pada umumnya. Nah, ini hanya kategori orang-orang yang hanya membaca firman Tuhan. Tetapi dia tidak diberikan hikmat oleh Tuhan. Tidak diberikan pengilhaman, pewahyuan oleh Tuhan. Dia tidak mengalami perubahan pola berpikirnya. Karena hanya dengan firman, dengan kuasa firman kita dapat bertahan di tengah dunia akhir zaman ini, saudara. Saudaraku, perhatikan di dalam Roma pasal 12 ayat 2. Firman Tuhan berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Nah, jelas di sini, saudara. Ada sebuah larangan yang keras disampaikan oleh Rasul Paulus. Jangan seperti dunia. Jangan serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Apa yang dapat merubah pola pikir yang sudah sekian lama hidup dalam kecemaran ini? Apa, saudaraku, yang akan merubah cara berpikir kita yang sudah terlanjur terkontaminasi dengan hal-hal yang jahat? Sudah terkontaminasi pikiran kita dengan kecintaan terhadap dunia ini. Kita terlanjur sayang dengan dunia ini. Seolah-olah dunia ini adalah tempat kita untuk selama-lamanya. Padahal firman Tuhan berkata, dunia ini hanya sementara. Tempat kita itu ada di surga kekal. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ini penting harus kita renungkan. Kita dapat berubah pembaharuan budi kita hanya oleh firman Tuhan. Ayat selanjutnya saya akan bacakan buat kita sekalian. Sehingga kamu dapat membedakan kehendak Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, orang yang pikirannya sudah dibaharui oleh firman dan Roh Kudus, dia dapat membedakan mana yang jahat dan mana yang baik.
mana yang berkenan kepada Allah dan mana yang tidak berkenan kepada Allah. Sehingga saudaraku, kita tidak akan hidup dalam keadaan yang kecenderungannya kompromi. Kecenderungan manusia di akhir zaman ini, kecenderungannya selalu suka kompromi, Bapak Ibu. Oh, tidak apa-apa, melakukan ini saja tidak apa-apa. Oh, ini kan bukan dosa yang terlalu berat. Dan ini kan hanya dosa kecil, bukan dosa besar. Nah, saudaraku, kecenderungan kompromi. Kita tidak bisa punya kemampuan untuk membedakan manakah yang Allah sukai dan mana Allah yang tidak sukai. Kecenderungan terbawa dengan apa yang kita sukai, apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, saya yakin saudaraku, orang ketika dia berubah pola pikirnya, ada perubahan, pembaharuan budi. Orang yang sudah dibaharui pola pikirnya, maka pasti dia kecenderungannya hidup menyenangkan hati Allah. Dia pasti akan cenderung melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan inginkan. Dia tidak mau menyakiti hati Tuhan. Dia tidak mau mendukakan hati Tuhan. Dia akan kecenderungan mencari hal-hal yang mana yang Tuhan berkenan dan mana yang tidak berkenan dia tidak akan lakukan. Jika betul pembaharuan budimu berubah, saudaraku, pasti kita akan lebih condong ke hal-hal yang berkenan di hati Tuhan. Dan kita akan membenci hal-hal yang dibenci oleh Allah. Apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, ayat ini nih menunjukkan bahwa perubahan hidup seseorang itu terjadi. Itu hanya karena proses. Kita akan melalui proses kehidupan dari hari ke hari untuk dibentuk dari peristiwa permasalahan hidup. Kita dapat membedakan dalam setiap sikap atau dalam setiap keputusan kita, apakah itu keputusan menyenangkan, menyukakan hati Tuhan atau tidak. Jadi seseorang, saudaraku, tidak akan mengerti kehendak Allah, yaitu apa yang baik, yang berkenan dan yang sempurna, tanpa mengalami perubahan pikiran setiap hari. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari miliki pembaharuan pikiran. Hanya firman-Lah dan Roh Kudus-Lah yang menjadi sarana perubahan pikiran kita. Jangan kecewakan Tuhan dengan kelalaian kita membaca firman. Kiranya kebenaran firman Tuhan memberkati kita sekalian di hari ini. Roh Kudus pasti menolong kita karena Dia tidak menghendaki kita binasa. Tuhan memberkati dan shalom.